Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sungguh bersuka cita kita sore hari ini boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu dimanapun kita berada, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga buat anugerah kehidupan, buat kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami boleh beribadah dan menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau membawa korban pujian dan syukur yang tinggi kepada Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau bersuka cita bagi Engkau, Tuhan yang kami percayai, Tuhan yang kami andalkan di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau bersuka cita dengan persembahan kami. Dan kami juga siap menerima segala berkat terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan pujian dan syukur kita. Haleluya. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Di
Dia yang sanggup melakukan segala perkara, Amin. lebih daripada yang kita pikirkan dan kita doakan. Yes. Bagi Dialah segala pujian, hormat dan kuasa sampai selama-lamanya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Oh, haleluya. Mari semua yang percaya serukan Gloria. Haleluya. Haleluya bagi Tuhan yang kami percaya. Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun. Amin. Tuhan yang sanggup menembusi segala tembok-tembok yang ada di depan kami. Yes. Kepadamu kami percaya Tuhan. Kepadamu kami menyerah. Kepada Allah yang kami puja. Haleluya. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Tuhan tak pernah terlambat, amin, dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu
kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Janganlah takut sebab aku ini menyertai Engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong Engkau. Aku akan memegang tangan kanan-Mu dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas. Oh Yesus Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Yes Tuhan. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kepadamu ku percaya, kepada Allah yang tak terbatas. Kepadamu Tuhan ku percaya. Kau Allah tak terbatas, kuasa-Mu tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kami percaya, sebab itu kami berkata-kata. Kami percaya, kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Ku aman dalam-Mu, ku aman dalam-Mu. Sebab kebesaran-Mu menaungi kami senantiasa. Oh Tuhan, sungguh Kau tak terbatas, sungguh Kau tak terbatas Tuhan. Kau bekerja dengan cara-Mu yang penuh kuasa, dengan cara-Mu yang penuh kuasa. Oh haleluya. Oh haleluya. Yes Tuhan, kami berkatakan keajaiban-Mu terjadi, keajaiban-Mu terjadi, keajaiban-Mu terjadi saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus keajaiban-Mu terjadi, kebesaran-Mu Kau nyatakan Tuhan, mujizat-Mu Kau nyatakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami percaya. Oh haleluya. Kami punya Tuhan yang hidup dan tidak terbatas.
Dan kami percaya saat ini kuasa-Mu sedang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya keajaiban-Mu sedang bekerja di tengah-tengah kami. Sebab itu dengan percaya kami katakan tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Lebih dari yang kami pikirkan dan kami doakan. Engkau terlalu sanggup melakukannya Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu kami mau berkata, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Yesus Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Yes, kami percaya. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Engkau yang percaya, mari serukan bersama. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus Tuhan Allahku. Oh amin, haleluya. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka
Kami patut memuji Engkau. Karena Engkau bukan hanya menebus kami dengan darah-Mu, dengan jiwa-Mu, dengan nyawa-Mu yang Kau berikan total. Namun Kau juga memberikan kami teladan, supaya kami mengikuti bagaimana Engkau siap untuk menerima hajaran-hajaran, pukulan-pukulan, hinaan, cemoohan. Oh Yesus, Yesus, Engkaulah teladan kami yang sempurna. Dan biar Roh-Mu, keteguhan iman, ketekunan yang Kau tunjukkan kepada kami, itu memotivasi kami untuk mengikut Engkau. Dengan juga segala perilaku kami serupa dengan Tuhan. Biar nama-Mu kami puji, kami besarkan, kami permuliakan. Berfirmanlah Tuhan, dan hadirat-Mu Kau nyatakan juga di rumah-rumah anak-anak-Mu. Penuhi, urapi semuanya. Sambil mereka mendengar Tuhan, Roh-Mu yang kudus kiranya menginsafkan, memberikan kami Tuhan keinsafan yang sempurna, dan supaya kami boleh bertobat terus sampai Tuhan mengalami perubahan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang berkata dan yakin Tuhan itu baik berkata amin. Shalom, sekali lagi bertemu teman-teman dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Kita masih berbicara tentang murnikan dirimu. Betapa banyak hal yang gak murni dalam diri kita. Kemunafikan, ya, kepura-puraan, dan macam-macam hal yang harus terus kita bersihkan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan dan dengan kuasanya Roh Kudus. Seperti emas, kalau terus dimurnikan melalui apa? Melalui dilebur, melalui panas, sampai melebur, bahkan mendidih, diulang, dan makin sempurna. Sehingga apa? Sehingga emas itu tahan cuaca. Dia tidak mudah beroksidasi, ya, dan tidak bisa beroksidasi. Saudara, saya diberi kadang-kadang ballpoint yang terkenal mereknya, dan mula-mula waktu baru, waduh, mengkilap emasnya. Tapi gold plated, terlalu tipis sehingga dari dalam itu yang bukan emas itu mulai menunjukkan sifatnya. Apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian menjadi hitam. Ya, dan sering saya kasih odol mengkilap kembali sebentar. Ya, 2-3 minggu hitam kembali. Kenapa, Sku? Karena terlalu tipis. Demikian kita juga, kemurnian kita bukan hanya di luar, tapi mesti sampai ke dalam batin kita. Betul-betul, ya, batin kita ini murni benar-benar. Nah, kita mau belajar hari ini tentang, yaitu kalau kita sudah dimurnikan, faktanya apa? Dan inilah judul khotbah ini adalah tangguh menghadapi masalah. Seperti pelari, medannya kadang-kadang sengaja dilewatkan jalan-jalan yang sukar, banyak kerikil, tapi mereka tangguh, ya. Dan itu membutuhkan nafas yang panjang. Ya. Nafas yang panjang, stamina yang kuat untuk terus bisa berlari sampai finish. Nah, itulah keadaan kita yang harus tangguh menghadapi masalah. Kalau kita melihat pabrik-pabrik yang terkenal dari koper
yang terkenal di Amerika, misalnya Samsonite, sebelum dia dirilis, dia dimasukkan di tong, diputar 75.000 kali. Saya membaca itu. Jadi di tong itu dilempar-lempar dan dia dak, dok, dak, dok, dak. Tapi tidak apa-apa. Memang betul, saya beli beberapa sampai sekarang itu masih kuat, tegar. Bahkan kalau capek diduduki, nggak apa-apa. Kenapa tangguh, kuat, bertahan. Hidup itu seperti suatu perjalanan. Ya, selama memakai tubuh dosa ini, kita masih memakai tubuh dosa. Sebelum diubah menjadi tubuh kemuliaan, tubuh dosa inilah yang membuat kita banyak mengeluh, komplain, inilah, itulah, ya, gigi sakit lah. Nanti sore saya mesti juga tambal gigi lagi, ganti-ganti, walaupun belum masih banyak yang orisinal, tapi sudah tambal. Kenapa, Karena berlubang, mengeluh, ya. Saudaraku, selama kita memakai tubuh dosa ini, beratnya tekanan, kata Paulus. Dan oleh karena beratnya ketekanan ini, perlu kita punya satu ketabahan, tabah. 2 Korintus 5 ayat 6 dan 7 berbunyi, maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iya. Maka oleh karena itu, karena kita ini memang tubuh dosa ini yang belum diganti ini membuat kita banyak mengeluh. Maka penting di tengah kehidupan tubuh yang begitu lemah, hati kita jangan lemah. Paulus berkata, meskipun secara jasmani saya merosot, tetapi batinku makin kuat. Nah, ya. Kenapa dikatakan selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, gak bisa dekat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bahasa lain berkata, karena melalui percaya kita melakukan perjalanan hidup kita. Bukan melalui penglihatan. Jadi kita belajar untuk tidak terpengaruh dengan banyak apa yang kita lihat. Bisakah kita itu? Bisa kalau roh kita ini punya suatu pandangan yang jelas tentang apa yang akan datang. Dan itu yang disebut iman. Ya, disebut iman karena ini bukan hasil penglihatan mata jasmani, tapi mata rohani untuk melihat yang tidak kelihatan. Karena itu dikatakan faith is seeing the unseen. Iman adalah melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Dan itu didapat spirit itu melalui mendengar firman. Karena firman Allah itu dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, sabda Allah itu roh, spirit. Jadi waktu kita mendengar banyak firman Tuhan, maka spirit ini, spirit kita itu dipengaruhi oleh spirit Tuhan. Dan roh kita ini bisa kuat. 2 Korintus 4 ayat 13, dan inilah faktanya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ya,
Ini nyata, orang punya iman atau tidak, dengarkan saja kalau dia bercakap-cakap. Kalau omongannya itu banyak keluhan, itu tanda orang itu kurang beriman. Saudara tentu jangan menghakimi, tapi itulah output yang bisa dilihat. Ya, tapi kalau ada orang walaupun tubuhnya lemah, tapi ucapannya selalu powerful. Wah, satu hari saya mengunjungi ibu ya yang sakit kanker, jemaat kita, dan dia perlu di kemo. Dan waktu saya meninjau dengan istri saya, mukanya ini sudah rambutnya gundul, mukanya jadi berubah hitam. Tapi beberapa kali kami hadir, tiap kali kami kunjungi, waktu jemaat masih tidak terlalu banyak, saya sering mengunjungi ulang-ulang, bukan sekali. Tiap kali mengunjungi, ketemu, mesti senyum lebih dulu. Wah, itu yang saya katakan luar biasa, ya. Jadi tidak ada rasa takut, tapi dengan iman begitu. Lalu ucapan-ucapannya bukan ucapan keluhan, ya. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Jadi fakta ada iman itu ucapan yang keluar dari mulut. Apakah itu kata-kata iman? Ataukah kata-kata yang penuh dengan luapan kekecewaan, kemarahan? Ya, kadang-kadang selalu negatif kata-katanya. Nah, kita harus belajar mengucapkan kata-kata iman. Dan itu hanya mungkin kalau kita punya roh lebih dulu yang kuat. Jadi kita mesti ketahui manusia itu memiliki roh. Karena punya roh, dia sanggup bersekutu dengan Allah yang adalah roh. Selain Allah, Allah ciptakan malaikat lebih dulu. Nah, Allah selalu begitu, ya, manusia itu diciptakan ciptaan terakhir. Kenapa, Karena semua sudah disiapkan apa yang dibutuhkan bagi manusia nanti. Pohon ditumbuhkan, buah-buah dikeluarkan, ada ikan, ada burung dan sebagainya untuk kehidupan. Termasuk malaikat. Dan malaikat itu roh. Ya. Dan malaikat itu adalah ciptaan Tuhan untuk diperbantukan bagi manusia. Karena itu waktu Lucifer mendengar apa yang Tuhan rencanakan bahwa manusia itu lebih tinggi, dia marah. Dia merusak bumi. Dia juga mau merusak manusia. Nah, disinilah kita butuh yang namanya Allah plus malaikat-malaikat yang masih baik. Yang akan membantu kita. Ya. Karena malaikat itu juga roh. Jadi kalau sudah pergi-pergi, sudah berdoa. Tapi jangan sudah berdoa, malaikat tolonglah saya. Salah ya, bahaya nanti. Nanti yang datang iblis. Tapi sudah berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan utus malaikatnya mendampingi saudara. Ini pengalaman yang saya sudah alami berkali-kali. Walaupun saya sendiri tidak pernah melihat, beberapa orang menyaksikan bagaimana mereka melihat bagaimana malaikat Tuhan menyertai saya. Ya, jadi saya makin yakin bahwa manusia itu butuh namanya spirit. Bukan hanya spiritnya sendiri. Ya, tapi Tuhan itu tahu waktu spiritnya sendiri lemah, dia butuh bantuan. Nah, Tuhan utus malaikat-malaikat untuk mendukung. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya,
Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat sepertinya orangnya, ya. Tapi dalam bahasa Inggris katakan the spirit of a man will sustain his infirmity. Roh dari orang itulah yang akan mendukung kelemahannya. Jadi bukan orangnya yang harus bersemangat, tapi rohnya ya yang mendukung kelemahannya. Nah, jelasku, karena roh ini yang mendukung kelemahan kita, maka penting roh kita ini harus banyak bersekutu dengan roh Allah. Kalau kita terus punya koneksi dengan Roh Kudus yang kuat, maka otomatis roh kita ini juga jadi kuat. Nah, jangan sudah pikir Tuhan itu waktu jadi manusia dia sudah hebat. No. Ya, dia berdarah, dia berdaging sama seperti kita. Jadi dia juga nangis loh. Kalau sudah baca dalam Ibrani 5, di Taman Getsemani dia nangis. Jerit, minta pertolongan dari Bapa. Jangan sudah pikir, wah dia tahu dia Allah, wah enggak apa-apa. Enggak, sama dengan kita. Ya, daging yang penuh kelemahan. Karena itu saat Yesus dalam pergumulan di Taman Getsemani, fisik dan jiwanya begitu lelah. Ya, di dalam penderitanya itu dikatakan sampai keringatnya seperti darah menetes. Bapa di sorga melihat Yesus perlu dikuatkan. Aneh ya, loh bukankah dia Allah? Kok dikuatkan malaikat? Lucu toh? Tidak. Karena betul-betul Yesus itu betul-betul mengosongkan dirinya sebagai Allah. Betul-betul sama seperti kita. Jadi bukan manusia Superman. Tidak. Manusia yang juga lemah. Namun dia mau bersandar pada Bapa. Dia berdoa. Apa yang terjadi waktu dia berdoa? Lukas 22 ayat 43 berkata, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jelas, seorang malaikat. Lucu ya, mestinya Allah membantu malaikat. Ini kok malaikat membantu Yesus? Ya memang begitu, ini fakta. Karena Yesus betul-betul menjadi manusia yang sama dengan kita, yang juga penuh kelemahan. Nah, karena itu mari kita ini diberi Yesus untuk memberi contoh. Supaya kita jangan terus, saya kan lemah, kalau Yesus kan kuat. Yesus juga lemah. Tapi dia banyak berdoa yang membuat Allah itu dapat menolong dia. Nah karena itu kita mesti mempunyai Allah Yakob. Kenapa? Bukan Allah Abraham dalam kelemahan ini. Bukan Allah Ishak tapi Allah Yakob. Tuhan itu tahu, memang Yakob inilah yang perlu diproses begitu banyak dalam hal kelemahan-kelemahannya. Mazmur 146 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dan Allah memakai nama Yakob untuk menunjukkan hidup lamanya. Kita juga seperti Yakob. Ya, Yakob itu berarti supplanter, berarti dia orang yang suka mengambil alih haknya orang lain. Bahkan dikatakan dalam kitab Hosea penipu. Itu sifat-sifat. Bukankah itu sifat manusiawi? Yang ingin menjegal, merebut.
Nah, itulah kelemahan kita. Kita mesti sadar. Tapi berbahagia orang yang punya Allah Yakub sebagai penolong. Walaupun kita lemah, ada Allah yang kuat, yaitu Allah Roh Kudus membantu kita. Karena itu taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Dalam kelemahanmu, mungkin kelemahan fisik, ya kita kadang-kadang kalau lemah fisik kita sudah banyak komplain tentunya. Mari taruh harapan kita hanya pada Tuhan. Istimewa pada masa pandemi seperti ini. Bukan hanya orang-orang yang kena COVID, tapi orang yang kena dampak dari COVID ini. Begitu banyak yang hatinya menjadi lemah, oleh karena bisnisnya merosot, ya banyak utang. Nah, taruhlah harapanmu pada Allah Yakub. Berarti Allah itu masih mau menolong Yakub. Seperti kita ini Yakub yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan hal-hal yang masih buruk. Tapi Allah mau berkata, aku Allah orang yang lemah. Aku Allah orang yang mau berharap padaku dalam kelemahannya. Karena itu kita mesti tekun dalam peperangan jiwa kita. Nah, kalau spirit kita kuat, ketahui jiwa kita selama kita masih hidup, masih pakai tubuh dosa, masih ada konflik dalam jiwa kita. Antara roh dan daging. Dia disuruh Tuhan pulang. Nah, sekarang terus apa enggak ini? Ya, karena mendekati musuh besar, Esau. Nah, tapi Tuhan tahu hati orang yang mau melanjutkan perjalanannya, maka Tuhan kasih penglihatan. Apa yang dia lihat? Rombongan malaikat. Karena itu dulu saya ini penakut bukan main. Tapi setelah banyak membaca tentang malaikat, itulah timbul ya satu spirit yang lain. Bahwa Tuhan itu sebetulnya sudah menyiapkan pembantu-pembantu sekitar kita. Makin sudah melakukan kehendaknya, Tuhan tambahi malaikatnya. Bukan hanya satu. Tiap orang begitu percaya Tuhan, sudah ada malaikat. Malaikat yang baik. Menjaga kita. Ya. Tapi kalau orang itu makin melakukan firman Tuhan, Tuhan tambahi. Dan bukan hanya tambah jumlah, tambah peringkat malaikat. Karena itu beberapa orang saleh kadang-kadang dikirim malaikat Mikael, top, seperti Daniel. Ya, dia dalam doanya, Tuhan kirim malaikat top. Wah, nah semacam itu. Jadi kita mesti tekun dalam peperangan jiwa kita. Sambil melanjutkan terus perjalanan iman kita. Kenapa? Karena di jiwa kita ini terjadi yang disebut peperangan. Ya, tulisan daripada seorang hamba Tuhan Joyce Meyer sampai masuk di majalah ya New York Times sebagai the best seller book, yaitu Battlefield in the Mind. Sudah boleh baca, itu bagus. Ya, jadi dalam pikiran kita terjadi peperangan. Ada kata-kata Tuhan, ada kata-kata pikiran daging yang dari kita sendiri atau dari orang lain masuk. Dan ini, ada satu konflik dalam pikiran kita. Dan ini diakui oleh Paulus juga yang sudah jadi rasul loh.
Karena itu dia menulis dalam Roma 7 ayat 22 dan 23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Iya, Paulus mengakui, walaupun dia sudah jadi rasul yang besar, ada hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi. Nih, karena itu kadang-kadang kita bisa nggak waras. Karena yang waras ini masih diserang terus. Jadi jiwa manusia, pikiran, perasaan, kehendak, itu medan peperangan. Antara keinginan roh dari Tuhan dan keinginan daging. Dan ini terjadi terus. Walaupun sudah menjadi rasul besar. Namun dia jujur, diakui pada dalam tubuhnya dia berseru seperti apa yang dikatakan Roma 7 ayat 24 yang berbunyi. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, karena itu kalau kita mulai melakukan pekerjaan Tuhan yang makin besar, jangan kita lupa diri. Paulus masih ingat dirinya, aku manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut? Nah, inilah yang menyebabkan kelalaian banyak dari rekan-rekan kita yang gak sadar tubuhnya ini masih tubuh dosa, lalu jatuh. Karena gak sadar, dia ini manusia yang lemah, masih bertubuhkan tubuh dosa. Nah, siapa yang bisa melepaskan? Jawabannya, bacalah Roma 8. Maka Paulus menerangkan secara sistematis tentang Roh Kudus. Bagaimana kita mesti hidup dalam Roh Kudus. Itu ada jawaban. Ya, jadi telah diterangkan bahwa peperangan jiwa dan batin jiwa kita ini ditentukan oleh kekuatan spiritnya. Dan kalau spiritnya kuat, dia bisa melakukan kehendak Allah. Sehingga kehendak Allah menang dalam jiwanya. Oleh karena menang, dia lalu bisa melakukan. Jadi sebetulnya sebelum orang melakukan itu lebih dulu menang dulu. Karena itu dia bisa patuh. Seperti Yesus. Sampai dia berkata, jadilah kehendakmu. Maka dia patuh. Padahal menghadapi masalah yang paling berat. Jadi ketekunan menghadapi problema jiwa itu hanya dapat saudara peroleh ketekunan itu kalau hidupmu itu dalam kebenaran. Karena Roh Kudus itu yang menolong engkau adalah roh kebenaran. Ya. Itu tanda engkau mengikuti pimpinan roh kebenaran seperti Yakob. Disuruh pulang, dia tahu dia akan bertemu dengan Esau. Tapi oleh karena Allah yang menyuruh, dia teruskan perjalanan itu. Makin dekat, makin dak-dikduknya makin keras. Ya, jadi Allah kita mengerti kelemahan kita dan Allah tahu bagaimana menolong kelemahan-kelemahan kita. Karena itu maju terus. Kita memang banyak kelemahan. Tapi angkat matamu. Mari semua jemaat yang mendengarkan khotbah ini. Angkat mata Anda. Pandang Yesus. Maka engkau berkata, Tuhan, aku tahu aku lemah. Tapi engkau berjanji menolong aku. Ya. Karena itu tidak heran Tuhan izinkan supaya Paulus ini jangan sombong
dia dikasih kelemahan dalam tubuhnya. Entah apa itu. Ya. Kelemahan apa? Kita tidak ngerti, jadi perguncingan. Ada yang bilang itu sakit mata dan sebagainya. Itu teori, ya. Tapi jelas dia punya kelemahan. Itu duri dalam dirinya. Dan dia berteriak, berdoa, Tuhan lepaskan kelemahan ini. Tuhan kata, no. Aneh ya. So, kalau kamu nggak merasa lemah, kamu nanti sombong. Ini mesti kita sadari. Karena itu Paulus berkata, di dalam kelemahan, aku kuat. Rohanimu jadi kuat. Jadi ingat, Yakob ini mau melakukan firman. Inilah kebenaran. Pulanglah, ya. Ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Jadi Tuhan itu mau menyertai kalau dia lakukan. Ya. Kalau kamu lakukan, aku menyertai. Nah, waktu dia mulai melakukan, baru melakukan, dia sudah dikejar oleh mertuanya. Ya, dan mulai mertuanya marah. Kenapa marah? Ya, itu disebabkan karena istrinya Yakob, yaitu Rahel, mencuri terafim. Dulu saya tidak ngerti kenapa kok problem itu kok jadi besar. Setelah saya belajar banyak tentang arkeologi, dan memang saya waktu itu, puji Tuhan, saya dipaksa oleh Ibu almarhumah Ibu Sebaja, Pendeta Sebaja. Kamu harus ngajar arkeologi. Dia kasih buku tebal-tebal dan saya mesti baca cepat. Ya, baru saya ngerti bahwa terafim itu adalah untuk mengklaim siapa yang punya terafim, mengklaim untuk hak, ya, hak warisan yang paling besar. Oh, ya, dan banyak lagi, arkeologi itu membuka wawasan, ya, masih banyak yang sukar-sukar di Alkitab. Itu ternyata setelah digali itu memberi jawaban. Jadi Yakob ini sudah melakukan perdamaian dulu. Nah, inilah yang Tuhan senang. Karena dia mau berdamai. Untung waktu itu tidak ketahuan ya. Terafimnya dicuri. Pintar si Rahel ini. Karena itu kenapa, Rahel itu mati lebih dulu, betul? Leanya masih hidup, Rahelnya mati dulu. Ada sebabnya. Ya mungkin karena itu. Ya. Walaupun sudah dibakar ya akhirnya. Tapi supaya Yakob ini ngerti. Dia juga harus pindah. Cintanya itu jangan terus hanya pada Rahel. Nah, jadi Allah mau membantu lagi untuk menghadapi Esau. Yang dia memang sudah diberitahu sesumbar Esau ya terhadap dirinya. Kejadian 27 ayat 41b berbunyi, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Yakub adikku akan kubunuh. Wah, itu paling mengerikan, betul enggak? Dan pasti kalah. Karena Esau ini orang lapangan, Yakob orang rumahan. Pasti kalah. Ya, saudara, dia takut ya. Karena itu dia harus melanjutkan perjalanannya. Nah, ini pentingnya kata tekun ya. Jadi bicara hal tekun
itu selalu terkait dengan kesukaran-kesukaran. Masalah-masalah yang harus kita hadapi. Mau nggak mau. Karena itu ketekatan Yakob untuk tetap pulang, itu menunjukkan imannya bukan iman saja, iman yang disertai ketekunan. Karena itu dalam Kejadian 32 ayat 1 sampai 2, apa yang terjadi waktu dia melanjutkan perjalanannya? Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Iya, coba kalau Yakob tidak melanjutkan. Dia tidak punya pengalaman. Nah ini loh, dia tidak punya pengalaman untuk melihat namanya bala tentara Allah. Ini pengalaman saya waktu ada seorang telepon, suaminya sakit keras, ya, karena diare terus, masuk rumah sakit Tologorejo, dan waktu saya datang, saya ajak istrinya nggak mau loh, lucu. Dia minta saya, dia nggak mau masuk, saya masuk, begitu saya masuk, wih, langsung mau tumpah ke baunya. Dan suster sudah mengelilingi untuk dipindahkan cepat. Semua suster pakai masker. Saya nggak pakai masker. Ya, tapi disitulah terjadi yang namanya bagaimana bertemulah malaikat Tuhan. Karena setelah orang ini besoknya dipindah, saya kunjungi lagi ke RSUP, satu ruangan yang besar, mungkin 15 meter kali 15 meter, sendirian, semua di gorden hitam, dan orang ini duduk tapi pakai infus, matanya masih merah. Dia kata, "Pak Bekti, terima kasih. Pak Bekti kemarin mengunjungi saya. Siapa lagi yang bersama Pak Bekti?" 2 orang di kanan kiri. Saya kata, "No, saya sendiri." "Tidak, Pak Bekti." Nah, itulah permulaan. Dan kedua kali saya diundang lagi oleh majelis gereja lain. Anaknya sakit kolera juga Eltor di RSUP. Ya. Kok enggak minta pendetanya, kok minta saya gitu. Saya juga datang tanpa masker. Ya. Nah itu loh, melanjutkan perjalanan dan punya pengalaman. Seperti apa yang dialami oleh Yakob ini. Mahanaim artinya double camp. 2 perkemahan tentara. Sehingga dia lalu lihat. Lalu bertemulah. Nah kata bertemulah ini kalau kita baca kata aslinya bukan bertemu berjumpa, bukan, tapi kata paga. Kata paga ini khusus, seperti mempunyai arti nobrok, ya, mendesak, ya, tindakan kontak dengan force, with force. Ya, dan ini dikatakan oleh Naomi, ya, oleh Ruth waktu dia disuruh pulang. Ruth berkata, "Jangan mendesak aku." Wah, ya. Dan waktu Yesus berdoa untuk orang-orang banyak, dia juga berdoa dikatakan bersyafaat. Dikatakan intercession dalam bahasa Inggris. Nanti sudah baca Yesaya 53 ayat 12. Bahasa Indonesia berkata berdoa. Itu kalau cuma berdoa biasa bukan. Berdoa dengan nobrok gitu ya. Minta bertalu-talu. Nah itu. Ya. Jadi sebenarnya terjadi peperangan rohani dalam alam roh. Waktu Yakob pulang ini ada peperangan rohani di udara
Ya, yaitu roh ketakutan yang ditebarkan oleh iblis tentunya untuk menggentarkan hati Daud, tapi malaikat Tuhan mengintervensi. Nah itu namanya bertemulah, jadi malaikat Tuhan itu intervene gitu. Ya, mengadakan intercessor, ya, intercession untuk Yakob. Nah, itu yang dilakukan oleh malaikat. Jadi walaupun Yakob sudah mendapat penglihatan bahwa malaikat-malaikat itu menyertai, namun peperangan ini masih terjadi, jangan lalu beres. Belum, ini sedang. Ya. Nah, iblis tahu, ini Yakob nanti akan dipakai oleh Allah untuk mengembangkan Israel, karena itu diserang bukan main. Karena itu juga dia bisa mendorong Esau, yo kamu ya melakukan sesuatu. Dan betul, waktu Yakob mendekati, lalu dia kirim utusan pada Esau, dan utusan kembali beritanya seperti ini. Kejadian 32 ayat 6 sampai 7a. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Wow, ya, aneh ya, kami pun telah sampai pada kakakmu Esau, dan ia pun sedang di jalan. Kok bisa ya? Ini lagi mau ketemu, belum sampai, artinya ini bukan diam di rumah, tapi ini juga sedang ini. Jadi kami ini sudah sampai, tapi tidak sampai ke rumahnya Esau. Dia sedang di jalan menemui. Bukankah ini satu, ya, sepertinya sudah diatur gitu, pertemuan untuk menghantam Yakob. Karena itu dikatakan lalu sangat takutlah Yakob dan merasa sesak hati. Memang kalau saudara sudah takut, apa? Sesak napas, betul? Menggeh-menggeh, orang Jawa bilang, ya itu keadaan sesak. Nah, kita mesti eliminir roh ketakutan ini. Yang memang didengarnya dari mana? Dari berita. Coba kalau orang utusan tidak membawa berita itu, Yakob enggak takut. Tapi oleh karena dia mendengar berita, Esau menemui engkau dengan 400 orang. Nah seperti ini gambar ini, saya peroleh dari, wih bagus ini gambar. Jadi setan kalau lihat ada orang yang dipakai Tuhan, dia mau kalau bisa, ya dihancurkan. Ya, kemarin kami bicara dengan teman-teman, ya kami juga mendapat berita seperti ini. Orang yang dipakai Tuhan, tapi ada roh. Karena itu jemaat Tuhan, gereja Tuhan, doakanlah hamba-hamba Tuhan. Jangan saya pikir hamba Tuhan sudah kuat dah. Tidak, hamba Tuhan juga manusia. Yesus saja perlu ditolong malaikat, betul? Nah sekarang hamba Tuhan ditolong siapa? Kalau bukan malaikat ya ada jemaat yang harus menolong. Karena itu jangan kita, pendeta saya pendoa kok jagoan. Ambro juga. Ini fakta dalam hidup. Ya beberapa minggu ini saya mendengar bukan satu berita, tapi beberapa berita semacam itu. Dan ini membuat kita hamba-hamba Tuhan juga mesti mawas. Saya selalu berkata kalau saya kirim WA, please pray for me. Please, please.
Jangan ngagumi aja. Doakan. Karena itu saya minta juga Anda semua belajar mendoakan hamba-hamba Tuhan yang benar. Karena hamba-hamba Tuhan yang benar ini betul-betul menjadi incaran. Ya, saudara, berita Esau sedang di jalan diiringi oleh 400 orang langsung menimbulkan ketakutan. Nah, kata ketakutan ini bahasa aslinya mempunyai arti sangat ketakutan. Sore afraid. Bukan afraid, tapi sore afraid. Sangat ketakutan. Sehingga Yakub merasa sesak hati. Be in distress. Jadi stres berat. Wah. Nah, kalau keadaan seperti ini, bisa enggak orang itu maju? Coba, kalau saudara sedang ketakutan, lalu stres, apa masih bisa melanjutkan perjalanan? Enggak mungkin, bukan? Bagaimana bisa melangkah maju lagi dalam imanmu? Kalau engkau diliputi ketakutan dan stres. Karena itu, ini yang harus kita lakukan. Lakukan persekutuan dengan Allah yang berjanji. Dan ini dilakukan oleh Yakub. Dia tahu Tuhan ini yang nyuruh. Dia berjanji, aku akan menyertai. Ya sekarang aku harus connect. Betul. Ya. Dengan apa? Dengan ibadah. Karena itu betapa pentingnya ibadah. Jangan remehkan ibadah. Banyak orang kalau sudah diberkati ibadahnya makin merosot malah. Loh, waduh. Sebetulnya kalau diberkati makin bahaya tuh. Pendeta makin dipakai Tuhan makin bahaya. Jangan dipotong ibadahnya. Dan ibadah itu kuncinya bersekutu dalam firman dan roh. Dan itu dengan doa dan baca Alkitab. Supaya apa? Supaya terbit roh takut akan Tuhan. Saya terangkan ini berkali-kali supaya saudara itu iya mesti begini. Kata Tuhan, kalau kita ingin mencapai kasih agape, maka iman itu harus ditambah dengan kebajikan. Tapi tidak cukup dengan perbuatan baik, saudara, bagi-bagi beras, bagi derma. Kalau engkau enggak nambah dengan pengetahuan, orang yang kau kasih bisa kadang-kadang mencebirkan bibir. Mengata-ngatai, ini terjadi banyak kali. Kita sudah berbuat baik, orang yang menerima bukannya bersyukur, kadang-kadang bisa membalik. Nah, harus tambah pengetahuan yang membalas Tuhan. Nah, bukan hanya itu, walaupun tahu kadang-kadang tidak bisa menguasai diri, harus tambah dengan penguasaan diri. Nah, sudah tahan-tahan, tapi nggak bisa lama tahan. Perlu ditambah dengan ketekunan. Kita sudah bicarakan ini hari ini, ketekunan. Tapi bagaimana supaya ketekunan bisa terus? Nah, ini masalah. Ya, ada orang tekun setahun, 2 tahun, bisa enggak konsisten, terus sampai mati. Nah, Yakub telah bertekun menurut firman, malaikat diutus untuk meneguhkan janji Tuhan, aku menyertai. Namun ketekunannya belum selesai. Karena dia belum ketemu dengan Esau. Belum. Ya. Saudara, apa itu kesalehan? Jadi perhatikan, supaya engkau bisa tekun kuat, engkau harus tambah dengan kesalehan. Apa itu kesalehan? Ya, yusebiah, yaitu sikap hormat kepada Allah yang disertai rasa takut.
Jadi untuk menghilangkan takut jasmani, kita mesti takut pada Allah. Kalau sudah mempunyai ketakutan pada Tuhan, karena Dia ini penyelamat jiwa kita. Nah, jiwa kita sudah diselamatkan. Nah, untuk supaya kita ini betul-betul mempunyai yang namanya eusebia ini, kita mesti apa? Ya, jadi kesalehan itu tidak bisa diperoleh plek langsung. Tapi harus tekun bersekutu. Latihan terus kumpul dengan Tuhan. Karena itu 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihlah. Orang kalau latihan itu ya mulai dengan angkat ringan, lama-lama makin berat, kan begitu. Jadi mesti dilakukan dengan apa? Usaha. Karena itu 1 Timotius 6 ayat 11 berkata, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah kebenaran, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Iya, saudara, eusebia ini, ibadah, ini bukan yang dilakukan oleh orang benar. Orang jahat pun melakukan ibadah, betul enggak? Karena itu waktu saya baca tentang eusebia ini dari seorang penulis, dia berkata, ini perhatikan, eusebia ini ternyata di Alkitab bukan dipakai kata ini untuk orang Kristen, tapi juga musuh-musuh Tuhan. Dia melakukan ibadah. Ya, hormat kepada apa? Pada dewanya. Takut pada dewanya. Ya, ibadahnya, wah mungkin lebih hebat dari kita. Tapi perhatikan, kita mesti berusaha apa? Pertama, ini paling penting, kebenaran. Bahasa Indonesia keadilan. Mesti ya kebenaran. Jadi kita ini mesti yang benar dulu. Karena itu kalau diri kita sudah suka nipu apa, terus ibadah itu nonsens. Buka cek kosong, tapi rajin ibadah. Waduh, rajin aktif gitu. Di gereja aktif. Itu munafik. Kata Tuhan itu bukan ibadah. Ibadah dimulai dengan kebenaran. Baru ibadah. Lalu baru bisa apa? Kalau sudah betul ibadah, melanjut kemana? Kesetiaan. Kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Apa itu, saudaraku? Itu adalah karakteristik hidup dari Tuhan. Betul? Tuhan itu Allah setia, Allah itu kasih, Allah itu sabar, Yesus itu lemah lembut, dan kita mau jadi pengantinnya, ya mesti punya kualitas itu dong. Jadi kebenaran itu dasar ibadah yang berkenan. Karena itu Kejadian 32 ayat 9 sampai 12. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu, dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Ya, kondisi Yakob yang penuh dengan ketakutan dan stres, maka dia harus atasi itu supaya bisa tekun, tetap melakukan apa? Berkatalah Yakob.
Dia berdoa, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak. Dia sudah pernah berkata, Ishak, Allah Ishak yang kutakuti. Jadi dia sekarang tahu sekutuhannya. Jadi ini doa penting. Lalu apa? Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah. Aku mau pegang perkataanmu. Engkau yang menyuruh aku pulang. Diulangi, bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu. Karena itu ini namanya saudara kembali back to the Bible gitu. Ya, kalau ada masalah-masalah, coba kita kembali kepada janji-janji. Karena itu saudara mesti mengalami lebih dulu, sekali-kali Tuhan itu bicara. Perhatikan kata ini, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, telah. Karena itu pengalaman saudara dengan Tuhan yang lalu itu bisa menjadi dasar pijak untuk menghadapi yang akan datang. Kalau sudah tidak pernah merasakan Tuhan bicara kepadamu, dan itu mesti diingat ya. Jangan sampai lupa. Karena itu paling penting itu di Alkitab dicatat dong. Tanggal sekian Tuhan ini ngomongin ini. Tidak selalu loh. Ya, tidak gampang. Saya sering kali tak tulis tanggalnya. Supaya saya ingat. Ya, Tuhan ngomong begini. Aku dalam kelemahan waktu itu Tuhan ngomong begini. Tuhan yang telah berfirman. Ya, engkau yang telah berfirman. Tentu aku akan berbuat baik kepadamu. Jadi dua dasar penting untuk hidup saleh. Ya, apa? Berdoa. Dalam roh dan kebenaran. Spirit mesti benar dulu. Lalu engkau berharap sepenuh pada firman-Nya. Ini pengalaman seperti Abraham. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, maka Abraham berharap juga kepada firman-Nya. Betul nggak? Jadi back to the Bible. Ini. Tapi ini mesti punya pengalaman. Allah pernah bicara. Ini penting sekali. Mari kita melanjutkan ketekunan kita. Perjalanan iman kita yang mungkin menghadapi badai semacam pandemi ini. Jangan lalu kita loyo, merosot. Mari kita mau lebih dekat pada Tuhan. Kalau saudara lebih dekat dengan Tuhan, saudara akan mendapat kekuatan yang baru. Karena itu lebih dekat Tuhan. Ya. Biar kita katakan pada jiwa kita. Lebih dekat Tuhan kepadamu. Walau melintasi susah keluh, inilah doaku. Lebih dekat Yahweh, lebih dekat Tuhan kepadamu. Buatlah tanganmu
tampak jelas dan para malakmu yang bergegas menghimbau diriku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu, dan bila jiwaku naik ke surga, aku bernyanyilah dengan suka. Oh, inilah doaku. Mari kita berdiri, naikkan doamu. Anda yang mungkin saat ini mengalami badai hidup, tantangan di depan, mungkin sakit, mungkin masalah ekonomi, keluarga, saat-saat melintasi susah dan keluh. Coba bertekun supaya nanti berakhir dengan kata-kata seperti ini, aku bernyanyi dengan suka. Mari kita nyanyikan bait pertama lagi, lalu ketiga. Dekat Tuhan kepadamu, walau melintasi susah keluh. Inilah doaku, lebih dekat Yahweh, lebih dekat Tuhan kepadamu. Angkat sekarang jiwamu naik, bila jiwaku, naikkan jiwamu dengan harapan yang baru. Bernyanyilah dengan suka. Berserulah, inilah doaku, lebih dekat Tuhan. Ya Tuhan, berseru, sudah yang sakit merindukan kelepasan. Inilah doaku, ini doaku Tuhan. Inilah doaku.
Ada yang punya masalah ekonomi, berseru. Yes Lord Jesus. Sentuh anak-anakmu jamaah. Terjadi pemulihan, dipulihkan. Inilah doaku Tuhan. Lebih dekat Tuhan. Lebih dekat Tuhan. Sekali lagi, inilah doaku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Lebih dekat Tuhan. Lebih dekat Tuhan. Lebih dekat lagi Tuhan. Lebih dekat angkat jiwamu, angkat naik jiwamu, Dekat padamu, oh Yesusku. bersyukurlah. Dekat padamu, Tuhan. Janjinya tetap ya dan amin. Ya, dipenuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Umat-Mu dipenuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Dipulihkan, dipulihkan. Yes Lord Jesus. Rumah tangga dipulihkan, bisnis dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Dalam nama Yesus. Tuhan, yes Tuhan, kami terima Tuhan. Kami terima Tuhan dengan syukur. Terima kasih Yesus. Kami merasakan hadirat-Mu. Dan kami yakin Tuhan, Kau pasti membuat sesuatu hari ini. Sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang besar terjadi. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemberesan terjadi. Tuhan, timbulkan sukacita kembali. Bersuka, bersuka, berglori. Tuhan kita besar. Allah kita baik. Janjinya ya dan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus perbarui kami. Dari hari ke hari semakin baru, semakin sempurna. Berkati Tuhan semua anak-anak-Mu dan
apa yang mereka kerjakan, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, juga untuk negara kami. Pulihkan Tuhan, dan Kau terus buat terobosan yang baru, dan baru. Dan kami melihat tangan-Mu sudah Tuhan ada di negara kami. Dan pasti Tuhan, apa yang dialami oleh dunia sekarang, Tuhan, biar negara Indonesia menjadi contoh aktual. Engkau ada di negara ini Tuhan. Karena itu kami sekarang tadakan tangan kami. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati, amin. Kasih Tuhan tak berujung, kasih Tuhan tak pernah berhenti, cinta Tuhan tak berakhir dan tak berhenti. Dialah Kristus, Alfa Omega. Dialah Kristus, Alfa Omega. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Shalom adik-adik, untuk minggu ini ibadah anak nambah melalui Zoom diadakan 2 kali. Pukul 8.30 untuk anak-anak belum sekolah sampai kelas 3 SD, dan pukul 9.30 untuk anak-anak kelas 4 sampai 6 SD. Yuk gabung, ajak saudara dan teman-teman untuk beribadah. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.